diunggah, start download. Jadi buku-bukunya ini bisa langsung di-download Bapak Ibu. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Agama ada Pak? Agama PAI Mas, ini kalau yang khusus nggak ada ya? Belum ada. Yang misalnya fikih gitu ya. Ini untuk mapel, literasi dan numerasi. Nah ini contohnya. Enak kan Bu? Ya. Ya baik. Kita sesuaikan, ini contohnya bahan ajarnya. Mulai dari buku ya, modul ajar semuanya sudah ada. Ya. Kalau matematika sesuaikan dengan pelajarannya. Baik, di close Bu, kembali ke PMM. Sekarang kita akan praktek sesuai dengan mapel. Ya, back lagi Bu. Ya, back lagi. Oke, kembali lagi. Ya, ke perangkat ajar ya Bu. Ini ke CP ya, ini tadi sudah diterangkan. Ya, baik. Ini dasar guru dalam mengajar di kelas. CP dan ATP. Guru bahasa Indonesia jenengan berdua, benar? Ada yang lain lagi? Oh, Bu Novi ya. Baik. Bu Novi kan belum buat ya Bu ya. Ini sudah ada Bu. Sudah bisa, misalnya klik jenjangnya SD SMA ya. Mata pelajarannya bahasa Indonesia. Pilih. Kemudian lihat CP ATP-nya. Fase berapa? D. Klik. Ya, dibaca ya Bu ya. Indikatornya dibaca, rumusan CP-nya. Rumusan CP, capaian umum. Pada akhir fase D, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan, konteks sosial dan akademis. Peserta didik mampu memahami, mengolah dan menginterpretasi informasi, paparan tentang topik yang beragam dan karya sastra. Peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi, mempresentasikan dan menanggapi informasi non-fiksi dan fiksi yang dipaparkan. Peserta didik menulis berbagai teks untuk menyampaikan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih terstruktur dan menuliskan tanggapannya terhadap paparan dan bacaan menggunakan pengalaman dan pengetahuannya. Peserta didik mengembangkan kompetensi diri melalui pajanan berbagai teks untuk penguatan karakter. Ya, capaian per elemennya yang menyimak. Capaian per elemen yang pertama menyimak. Peserta didik mampu menganalisis dan memaknai informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang tepat dari berbagai jenis teks, non-fiksi dan fiksi, audiovisual dan aural dalam bentuk monolog, dialog dan gelar wicara. Peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai informasi dari topik aktual yang didengar. Bentar, biar Bu Novi yang menjelaskan terkait ini per elemennya. Indikatornya ada membaca, menyimak, berbicara, menulis ya. Kebahasaan itu ya. Memirsa. Mic-nya mana tadi? Satunya. Ya. Baik. Karya sastra, ada karya fiksi dan non fiksi. Mungkin Bu Novi bisa menjelaskan karya fiksi dan non fiksi. Ini praktek Pak langsung Pak. Nanti biar gurunya bisa ya. Bagaimana ketika menyampaikan elemen ini Bu terkait dengan ini? Yang dimaksud karya non fiksi itu karya yang istilahnya tidak nyata Pak. Yang misalkan cerita dongeng. Untuk yang fiksi itu yang nyata. Ya, begitu Pak. Terima kasih. Iya. Jadi di dalam karya, kebetulan ini satu perguruan ya. Karya sastra itu ada karya fiksi dan non fiksi ya. Ada yang bentuknya novel, novelet, roman ya. Bukan roman bicisan ya. Ya itu. Kalau novel, novelet ya, pembiasaan anak. Di sini sudah ada karya puisi, Bu. Antologi puisi.
Kumpulan puisi karya siswa. Ada nggak Bu? Ada Pak. Ada mana bukunya? Dikumpulkan nggak dalam sebuah buku antologi? Kumpulan ya antologi puisi. Belum? Nah itu jadi proyek ya Bu ya. Proyeknya membuat antologi puisi. Cerpen, ada yang penulis cerpen? Ada kan Bu. Karyanya mana? Nah maka nanti buat kolom sastra ya di dalam Instagramnya Rodoto Suban. Nanti ada karya siswa, bukti karya. Bukti karya. Ini kalau di PMP kan diupload Pak. Bukti karyanya bisa berupa karya antologi, karya sastra, bisa berupa video. Kalau aspeknya menulis, ini aspeknya apa Bu? Membaca ya. Membaca, menyimak ya, menyimak. Berarti anak bisa menyimak salah satu karya sastra bisa berupa novel ya. Bisa berupa karya sastra lain ya yang berbentuk fiksi. Enak nggak anak dicarikan video terkait dengan karya sastra? Cerita ya misalnya novel apa Bu? Untuk kelas 7, 8, 9 atau kelas 7 apa novel yang Siti Nurbaya bisa Pak. Ya bisa kan? Ada videonya? Cari jenengan tugasnya mencari bahan lain ya. Video itu anak melihatkan video TV sebenarnya uji coba. Iya nggak usah pakai kabel Pak. Ya sebentar lagi kan jadi ya. Ditaruh di kelas digital. Anak bisa melihat karya sastra secara langsung. Kalau dulu kita waktu kuliah ya Bu ya pementasan drama, latihan jadi sutradara, jadi pemain gitu ya. Itu bagian contohnya anak di situ karena indikatornya adalah menyimak, maka dia menyimak. Tapi berupa video, jangan cerita. Novel adalah ya, roman adalah karya sastra ya, fiksi ya, yang menceritakan kehidupan seseorang dari lahir sampai meninggal dunia ya. Contohnya dikasih contoh aja, nggak pernah diperlihatkan karyanya. Nah ini di sini kita menggunakan pembelajaran berbasis ICT. Ya gitu maksudnya ya Bu ya, menyesuaikan ini. Kemudian aspeknya membaca dan memirsa. Ya dibaca Bu. Aspek membaca dan memirsa. Peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dari berbagai jenis teks. Misalnya teks deskripsi, narasi, puisi, eksplanasi dan eksposisi dari teks visual dan audiovisual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Peserta didik menginterpretasikan informasi untuk mengungkapkan simpati, kepedulian, empati atau pendapat pro dan kontra dari teks visual dan audio visual. Peserta didik menggunakan sumber informasi lain untuk menilai akurasi dan kualitas data serta membandingkan informasi pada teks. Peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai topik aktual yang dibaca dan dipirsa. Ya, baik. Jelas Bu Novi. Di situ aspeknya adalah ya, membaca karya sastra. Ya, itu apa Bu? Puisi ya, Bu? Apa tadi? Teks visual, membaca. Bentuknya apa ini Bu Novi? Prakteknya. Aspek membaca ini. Baca puisi? Puisi, betul? Ya. Ya, membaca puisi. Puisi. Gampang kan Bu, ada video karya sastranya Aswendo. Ya kan? Ya. Ada videonya puisinya. Ya, puisi Khairil Anwar videokan. Kita break dulu ya, Pak. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi itu ya contohnya adalah membaca puisi ya. Klik ke atas Bu, contoh ATP-nya. Ya, contoh ATP. Ya, ini sudah lengkap ya Bu ya. Contoh ATP Bahasa Indonesia 1 bisa dilihat aja Bu, gak usah unduh. Jadi di sini bisa kita lihat
alur tujuan pembelajaran fase D. Oke. Kemudian nanti gurunya disesuaikan ya, nama gurunya sama madrasahnya. Coba dibaca Bu, CP-nya. Capaian pembelajaran umum fase D. Pada akhir fase D, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan, konteks sosial dan akademis. Peserta didik mampu memahami, mengolah dan menginterpretasi informasi, paparan tentang topik yang beragam dan karya sastra. Peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi, mempresentasikan dan menanggapi informasi non-fiksi dan fiksi yang dipaparkan. Peserta didik menulis berbagai teks untuk menyampaikan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih terstruktur dan menuliskan tanggapannya terhadap paparan dan bacaan menggunakan pengalaman dan pengetahuannya. Peserta didik mengembangkan kompetensi diri melalui pajanan berbagai teks untuk penguatan karakter. Jadi di sini sudah ada contohnya, contoh alur tujuan pembelajaran ya, ke bawah Bu. Nah ini aspeknya. Ada aspek menyimak Bu Novi ya, membaca dan memirsa, berbicara dan menulis. Enak atau Bu? Ke bawah lagi. Nanti ada PowerPoint-nya Bu langsung ya, enak. Nah ini. Ya, alur tujuan pembelajaran itu sudah jadi Bu. Terus ke bawah lagi. Jadi yang biasanya cari di Google Pak, nggak usah cari Google, di sini sudah ada. Ya, cari gitu. Ya, terus, ya itu ya lengkap ya Bu ya. Ya baik, kembali baik. Kemudian yang bahasa Indonesia 2 ATP ya, lihat. Ya. Ya ini sama ya Bu ya. Enak kan? Ya baik, back lagi biar cepet. Bisa dilihat di contoh ATP-nya aja. Contoh ATP. Ya, terus. Ya terus Bu. Ada hyperlinknya nggak itu? Coba terus. Ya, jadi di situ sudah lengkap semua. Ya back lagi. Banyak kan? Ya. Baik, kita coba satu materi. Fase D Bu, ya klik. Yang apa ini? Membaca dan memirsa sudah, menulis ya. Coba menulis. Terus, ya. Kembali lagi ke bawah lagi. Teks ya, fasenya. Ya. Ya, coba dibaca itu Bu. Menulis, peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis dan kreatif. Peserta didik juga menuliskan hasil penelitian menggunakan metodologi sederhana dengan mengutip sumber rujukan secara etis, menyampaikan ungkapan rasa simpati, empati, peduli, dan pendapat pro kontra secara etis dalam memberikan penghargaan secara tertulis dalam teks multimodal. Peserta didik mampu menggunakan dan mengembangkan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan untuk menulis. Peserta didik menyampaikan tujuan berdasarkan fakta, pengalaman, dan imajinasi secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dan puisi dengan penggunaan kosakata secara kreatif. Bisa menjelaskan Bu Novi itu?
Maksud dari ya materi menulis, jadi siswa dapat memahami apa itu makna denotatif, konotatif, dan kiasan. Denotatif itu apa ya Bu? Oh ini nyana ke siswa misalnya. Apa itu makna denotatif? Makna dengan pengertian objektif, Pak. Ya, konotatif? Makna yang tidak sebenarnya. Ya. Kemudian dari sini kira-kira kegiatan belajar anak untuk materi itu berupa apa, Ibu? Siswa bisa membuat puisi atau prosa. Ya, prosa. Prosa. Ingat Pak, prosa itu apa Pak? Oh, orang jurusan saya ya. Jadi ini khusus yang ya. Tapi kan dulu pernah diajarkan juga kan, ya. Prosa karya. Ya, bebas. Apa itu karya bebas? Ya terikat ya, gitu gampangnya gitu ya. Jadi ya, coba kita melihat salah satu karya anak dalam menulis puisi. Ya, siapa tahu tulisannya bisa dimuat di media sastra. Ya, ada anak sini yang sudah menulis puisi dan dirangkum dalam sebuah kumpulan puisi. Ada mana? Karyanya ada Pak? Bisa dilihat. Mana Bu? Aplikasi coba Bu, dibuka Bu. Dewi coba mana Bu? Anaknya ada di sini? Oh nggak bisa. Ada yang bisa? Akunnya? Mana? Ada anaknya, siswanya? Oh iya. Oh iya. Penting ini ya, karena ini kita refleksi, bukti. Sudah mana karyanya tahu? Jenengan? Wah, guru. Luar biasa, tinggi sekali. Apa itu karyanya? Bisa dilihat di sini. Silakan Bu, dicolokkan dulu. Persisnya ketinggalan. Ya, di bawah ya. Ini kita praktek kok, refleksi ya, refleksi. Nah, ya ini ya kita praktek. Kopi pagi, kopi siang Bu. Kopi pagi. Ya, ini penting ya. Jadi penting kita harus tahu bahwa kurikulum Merdeka untuk jenjang MTS proyeknya berapa dalam 1 tahun? Minimal. Iya, MI 3 ya. Ya 3 sampai 4 atau boleh dari 3 sampai 5. Ya 3 sampai 4. Project masing-masing mata pelajaran harus ada projectnya. Ya, project itu ya hasil karyanya. Nah ini sahabat kopi pagi ini yang menulis. Ini berupa apa Bu? Ya, ya dibaca Bu ya biar bisa teresapi. Iya. Jadi itu setiap pagi karena hobi saya ngopi, akhirnya saya ekspresikan dalam ini lho Pak, status WA setiap pagi. Itu ternyata setiap 24 jam hilang. Saya sudah punya 100 judul, hilang karena tidak pernah tersimpan. Akhirnya muncul ide ini saya bukukan. Jadi setiap pagi judulnya udah beda. Bahagia dan duka contohnya. Dibaca Bu. Kebahagiaan dan kesedihan. Kesulitan dan kemudahan. Bagai 2 mata pisau yang berhimpitan. Tidak ada manusia yang kesulitan, sedih terus-menerus. Tidak ada manusia yang mendapat kemudahan dan bahagia juga terus-menerus. Ada kesulitan agar manusia belajar sabar dan berpegang kuat. Ada kebahagiaan agar manusia belajar bersyukur. Manusiawi jika pernah merasakan semuanya. Bersyukurlah dan bersabarlah. Semua terasa sempurna. Selamat pagi sahabat, happy weekend, semoga selalu sehat dan paling Ya tepuk tangan Bu. Wah ini. Buku ini terdiri dari 12 judul. 12 judul ya. 200 judul. 200 judul. Jadi 200 hari. 200 hari. Ya. Jadi setiap pagi menulis. Ya
Ya itu maksudnya. Anak dilakukan pembiasaan menulis. Dibuat sebuah kumpulan cerita, antologi. Sebenarnya cerita itu kan suasana hati kita ya. Saat sedih kita tuangkan dalam bentuk karya ya. Nah, di situ yang tadi saya berharap ada karya anak. Karya anak yang kita tampilkan. Nah, di situ namanya project Bu ya, Bu Novi ya. Sama Bu Ana. Jadi project anak itu berupa karya, berupa antologi puisi ya. Anak bisa menulis karya cerpen. Apapun karyanya kita hargai. Kemudian nanti dimintai komentar sastrawan ternama misalnya ya. Yang terdekat siapa Bu yang dikenal, yang masih ada? Penulis sastra terdekat yang bisa memberikan pengantar karya anak. Masih mana itu? Di mana itu? Sudah. Enggak, yang masih. Misalnya Gusmus, ya puisi religius. Anak membuat tema puisi religius. Nanti minta beliaunya. Kita silaturahim mau membuat antologi puisi, kasih pengantar beliau. Keren nggak? Keren. Pengantarnya yang keren ya. Karyanya juga keren. Anak bisa nulis. Itu sebuah project namanya itu Pak. Iya. Aku harus bagaimana ya? Ya itu. Jadi itu guru inovatif. Nah ini yang ditanyakan. Guru inovatif. Apa itu Bu? Guru inovatif. Apa Pak? Mencari sesuatu yang baru. Ya, guru inovatif ini penting. Jadi kalau jenengan visit akan ditanya bagaimana bentuk guru inovatif itu. Ya, karena sebenarnya indikator di Sispena itu sama dengan praktek kita ya, penjaminan mutu kita diukur ya. Kira-kira relevan nggak dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu berarti ada proses yang namanya bukti karya. Di sini nanti unggah video bukti karya. Kita contohkan Bu, bukti karya. Di back dulu. Ini bahasa Indonesia selesai ya. Kita nanti lanjutkan ke bahasa Inggris, matematika, sampel-sampel saja karena waktunya terbatas. Di bukti karya nanti back saja. Kita unggah videonya. Ya. Kalau LMS ini untuk belajar ID ya. Kalau di perguruan tinggi itu sudah ada aplikasi Pak untuk pembelajaran berbasis digital, termasuk mulai dari absensi ya, absensi ke anak. Kemudian nanti dibuat hasil belajarnya, materi modul, kemudian analisis anak itu sudah ada. Kita buka yang bukti karya. Ya ini. Karyanya Bu Novi, putranya apa Bu? Siswa siapa tadi namanya? Dewi ya. Dewi itu kita unggah di sini, Dewi. Karya puisinya, judulnya apa Bu? Cerpen ya. Cerpennya apa judulnya? Lomba cerpen ya. Oh bagus. Iya ini repot gurunya lupa judulnya. Penting itu ya. Jadi buktikan Bu Novi ya. Oh ya. Kalau bisa buku karya cerpennya nanti dimintakan komentar ya oleh sastrawan ya, siapa yang bisa memberikan komentar cerpen itu. Bisa dari media ya itu. Nah, itu. Kita lihat misalnya video salah satu karya yang dengan karya ini ya, salah satu video Bu. Kita lihat, kita cari yang terkait dengan, tampilkan semua. Yang bahasa ada nggak itu? Yang sudah berarti belum ada mungkin ya. Coba terus. Ini masih PJOK semua terus. Ya. Ini PJOK semua ya. Guru PJOK-nya siapa nih? Iya Pak Yasin ya. Ini PJOK semua yang diunggah Pak, sastranya belum ada ya. Bahasa Indonesianya. Coba kita cari yang, ya udahlah ini kok olahraga ya adanya ya. Ini bukti karya yang sudah diunggah. Misalnya ya. Dengan pertemuan 5 materi dari Pak Guru ini, dari awal anak-anak telah belajar tentang gerak langkah. Iya ini contohnya ya, kalau guru olahraga paham nih ya. Kita nggak usah sampai selesai Bu.
Karena tadi konteksnya bahasa Indonesia ya, tadi belum ada bukti karya, jadi di stop aja Bu. Jadi sesuaikan dengan tadi ya Bu ya, per materinya ya, proyeknya apa. Jadi Bu Novi dan Bu Ana nanti dalam 1 tahun 3-4 proyek itu apa saja bukti karyanya ya, bisa bentuk puisi sesuai dengan materi ya Bu ya, bisa berbentuk yang lain gitu. Bahasa Indonesia selesai. Ya intinya itu ya Bu ya, ada gambaran sudah ya, jelas ya Bu ya, bukunya sudah ada ya, CP per elemennya sudah ada, nggak usah buat, nggak usah googling ya, jadi sudah ada. Tapi ini sebagai bahan loh Bu, jangan bahan jadi ya, nanti dikombinasikan sendiri, kembangkan ya itu. Sekarang guru bahasa Inggris, yang lain ya, yang belum siapa? Bahasa Arab, bahasa Arab. Bahasa Arab siapa? Ustaz Fauzan ya, monggo Pak Yai. Sudah Bu, bisa duduk. Oke, monggo silakan. Kita diskusi aja. Begini Pak, yang ingin saya tanyakan, selama ini kalau di Dikbud kan ada guru penggerak ya. Nah kalau untuk madrasah sendiri itu bagaimana Pak? Kalau PMM kita bisa menggunakannya, berarti kan ada peluang ya, kesempatan untuk ada program tersebut dari Kemenak. Nah ada wacana nggak? Tidak Pak, dari Kemenak sendiri untuk mengadakan program tersebut. Karena jujur saya pribadi dan teman-teman ya ada pengen ikut gitu loh Pak ya, maksudnya pengen belajar terus. Nah di guru penggerak kan difasilitasi, kalau dari Kemenak seperti apa Pak? Ya, ini sudah dapat kinerja ya Pak. Biasanya rewardnya guru penggerak itu kan dapat bos tambahan. Ini enggak hanya penggerak, ini belum apa-apa sudah jadi bisa jadi contoh. Ini contohnya ya Bu ya. Jadi berbasisnya aplikasi, maka dihargailah berupa bantuan muaranya guru penggerak sekolah penggerak kan gitu ya, dapat afirmasi. Ternyata ini jadi penggerak, sudah jadi, belum ngapa-ngapain. Belum ngapa-ngapain Pak. Tapi jadi kenapa? Karena sudah melaksanakan evaluasi diri madrasah. Ya itu pemilihannya beda. Kita punya cara tersendiri. Ya kalau mereka harus selesaikan ini, jenengan nggak selesai ternyata sudah dapat kinerja. Tetapi memang Kementerian Agama menggunakan pedoman tersendiri. Ya ini yang awal kami tanyakan waktu di rakor pertama kali tim IKM Jawa Tengah. Dulu ya begitu Bu, diterangkan. Nanti ada program waktu sosialisasi pertama kali di Solo gitu, 3 hari Pak. Akan ada sekolah penggerak, guru penggerak. Ternyata itu program sekolah. Ya madrasah punya sendiri Bu, namanya madrasah reform. Madrasah reform itu bahasanya reform dari kepanjangan dari realizing. Harus hafal dong. Terus masalah gini, realizing education promise madrasah education quality reform, reformasi manajemen madrasah. Ada 4 komponen penting nih yang saya lokusnya di sini ya, penting untuk menuju madrasah hebat, mandiri, berprestasi. Ya, 1, kegiatan namanya AKMI, Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia. Komponen 1 ya Pak, komponen 1. Jadi kalau asesmen nasional itu hanya kelas 8, tapi untuk AKMI itu semua kelas 8, semua kelas ya. Untuk mengukur apa? Mengukur daripada hasil belajar siswa melalui asesmen itu ya. Komponen kedua yang disebut dengan bantuan afirmasi dan kinerja. Ini yang guru penggerak di situ tidak perlu mengistilahkan itu ya, tapi untuk peningkatan mutu dan kualitas, salah satunya untuk sarana pengadaan kelas digital agar terwujudnya guru yang berprestasi dan berkualitas, siswa yang berprestasi dan berkualitas.
Lintas. Modelnya aja Bu ya. Sama sih kalau sekolah penggerak motivasinya apa? Nanti dapat bantuan kinerja. Tapi cuman kalau sebelah 20 Pak. 20 kayaknya. Yang PSP yang agak banyak ya sekitar 100 PSP. PSP itu tergantung anggaran daerah juga ya. Kalau kita otomatis sistem itu aja. Bantuan afirmasi dan kinerja diberikan bagi madrasah yang melaksanakan Bintek EDM Erkam kemudian mendapatkan skor tanpa proposal. Kemudian yang ketiga apa? PKB. Apa itu? Program Ya, berkelanjutan. Ya, komponen 3. Untuk apa? Agar gurunya lebih inovatif, ya, kreatif, iya dan inovatif. Sehingga mutu dan kualitas daripada pembelajaran kita semakin meningkat. Adanya workshop kegiatan itu ya. Kemudian yang terakhir adalah data emis. Kenapa? Jenengan tadi punya akun dari mana? kami Oh, dapat email itu mahal loh Bu. Ya enggak? Mahal enggak? Iya, untuk buat Zoom itu enak itu. Buat Zoom bisa 1 hari full Bu, bebas. Ya, untuk guru ya. Nah, enak kan? Pembelajaran di kelas ya, di rumah ya. Dulu pakai Zoom biasa kan 1 jam mati, 1 jam mati. Kalau itu 1 hari full bisa. Dicoba aja. Siapa yang email Kemenak ID ya? Makanya nggak boleh lupa. Hebatnya emis apa? Karena ini transfer digital, jenengan dapat PO, rumusnya apa Pak? Emisnya harus baik. Di indikator apa? 4 komponen tadi. Prestasi siswa, data sarpras, data guru dan data siswa. Data siswa ini jadi tadi ya, jadi salah satu indikator bagaimana siswa memiliki NISN, dapat mengikuti ANBK. Kemudian di DNT tadi sebutkan DNT bisa mengikuti asesmen madrasah dan dapat ijazah. Mendapatkan PIP. Mau dapat PIP itu tidak usah usul Bu. Lewatnya emis di kelas 7. Kalau siswa sini yang kurang mampu mau diusulkan kelas 8 nggak bakal dapat. Ya, kalau mau mengusulkan di kelas 7, nanti kelas 8, 9 otomatis dapat. Makanya kalau jenengan usul PIP nggak usah usul kepada siapa. Diusulkan di emis kelas 7. Siswa sini ada yang dapat berapa Pak? Tahun ini PIP kelas 7, 8, 9 totalnya berapa? Maaf 7, 8, 9 sekitar ya, jadi sekitar yang nangani nggak hafal ya Pak ya. Jadi kalau mau mengusulkan hak siswa di situ PIP, ya. Kemudian di GTK sekarang sudah ada sinkronisasi dengan Simpatika, termasuk email Kemenak ID. Ini kan baru tahu sekarang toh. Iya, gampang toh, tinggal diekspor, bagikan. Bisa untuk Zoom meeting seharian Mbak. Ya, bisa untuk dimanfaatkan guru untuk mengikuti kegiatan penguatan kelompok guru ya. Kalau email biasa kan berapa jam Bu? 40 menit mati lagi Bu. Ya itu bisa ya, itu tidak berbatas. Cuman kalau dulu Tera sekarang dibatasi Mang Bu sekarang, email Kemenak ID itu. Dan itu sama dengan belajar ID levelnya ya. Kemarin yang WA saya kok mau minta belajar, kita pakai Kemenak ID itu, yang ini, ya, itu kerjasama dengan World Bank, biayanya mahal itu Bu. Email per guru itu punya asal datanya valid, lengkap. Yang nggak dapat berarti datanya belum lengkap dan sekali penarikannya, ya. Kemudian digunakan apa untuk asesmen nasional dan survei lingkungan belajar guru sebagai rapot pendidikan. Hanya 2 itu aja. Kalau madrasah MTS Radut Subhan pengen dapat perpanjangan otomasi, emisnya dilengkapi dengan data prestasi, kemudian rapor pendidikan. Otomatis nanti di data dashboard Sispena muncullah penarikan datanya meningkat. Nah, itu Bu, bedanya ya. Jadi ya udahlah, mereka kan punya program sendiri. Kemudian penguatan lainnya, proyeknya yang membedakan, kita memiliki proyek P5RA. Itu ya Bu. Jadi kemarin sudah saya diskusikan, berarti untuk
sekolah penggerak dan guru penggerak itu program sebelah, kita punya program sendiri. 4 komponen itu, Madrasah Reform. Terima kasih penjelasannya Pak Muhadi. Baik, sekarang guru mana ini? Mata pelajaran apa? Wah, bahasa Inggris ini ya gantiannya. 2 aja ya prakteknya ya. Matematika sudah tadi. Susah kalau matematika, yang tahu guru matematikanya aja soalnya. Ya sudah, kita praktek terakhir bahasa Inggris. Karena kita tanpa istirahat ini langsung selesai gitu ya Bu ya. Enak gitu ya Bu. Ya selesai gitu ya. Kita pilih jenjangnya, fasenya SD SMP, kemudian pilih bahasa Inggris. Kemudian lihat CP ATP fase. Ya, betul. Dibaca, Pak. CP umum ya. Pada akhir frase D, peserta didik menggunakan teks lisan, tulisan, dan visual dalam bahasa Inggris untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam konteks yang lebih beragam dan dalam situasi formal dan informal. Peserta didik dapat menggunakan berbagai jenis teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, teks khusus seperti pesan singkat, iklan, dan teks otentik menjadi rujukan utama dalam mempelajari bahasa Inggris di fase D. Peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berdiskusi dan menyampaikan keinginan atau perasaan. Pemahaman mereka terhadap teks tulisan semakin berkembang dan keterampilan inferensi mulai tampak ketika memahami informasi tersirat. Mereka memproduksi teks tulisan dan visual dalam bahasa Inggris yang terstruktur dalam kosakata yang lebih beragam. Mereka memahami tujuan dan pemirsa ketika memproduksi teks tulisan dan visual dalam bahasa Inggris. Bentuknya apa itu Pak kalau begitu? Ada guru bahasa Inggris lain? Oh ya, gimana Pak penjelasannya Pak? Langsung masternya. Terima kasih. Thank you very much. Oke. Wah, naik bahasa Inggris nanti kasihan yang lain dapat. Ya, pakai bahasa Inggris. Ini langsung praktik soalnya Pak. Siswanya kan kalau bahasa Inggris, gurunya pengantarnya bahasa, sehingga pembiasaan anak untuk berbahasa Inggris. Okay. Ramudeng. Okay, thank you for attention to me. Actually, I will try to explain about the materials of student of junior high school, especially for Islamic junior high school in MTS Rut Subhan. As far as I know, there are many kind of materials in junior high school. When I see in this recently, many kind of test item like reading is dominated in test item, like descriptive, narrative, procedure, etc. like that. So the most important thing in doing the test for the student is they are able to to translate the reading text so that they can overcome all the test item, especially for reading. As Mr. Akmil said that there are many kind of text like descriptive. So descriptive, describing like text describing people, describing animal or things. For example, when we see the text in test item like describing about the animal, for example, is a giraffe. Giraffe have a long neck and then have a spot in the body, and then they eat young leaf, etc. like that. It is, for example, of descriptive text about animal. And then people like
Okay. Artinya, saya tahu Pak, tapi tidak. Intinya itu ada beberapa item. Oh, yang terakhir ya Pak, kalimat yang terakhir. Misalkan anak disuruh untuk mendeskripsikan tentang segala sesuatu atau benda lah, benda. Contohnya tadi jerapah, dia punya leher yang panjang dan sebagainya. Yeah, actually, I try to make the students speak English, but it is a problem for us when we say we speak English. The student just only listen. When I ask them to speak, they will not speak English because it is difficult for them to speak English. As actually, language is speaking. Someone speak and then the other understand. But now, when we study in formal school, they just do the test like reading. They read, translate, and then finish the item. I mean the test item. It is the problem. They study from elementary school until senior high school English almost every day, but they cannot speak English. They cannot speak English. So it is the problem of us. Okay, understand? Gini ya, adakah pembelajaran di kelas yang di dalamnya menggunakan untuk bahasa Inggris, durasinya terserah? Ada nggak Pak? Conversation session. Ada. Jadi ada waktu kan? Ada klubnya? Ada. Yeah, actually before COVID, we have UBINSA, Unit Pembinaan Bahasa. We always practice speaking. Actually, we have master for skill like reading, speaking, listening, and writing. Yeah, in UBINSA we usually speak English. Okay.